Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Wawan. Kali ini kita akan membahas tentang transformasi geometri bagian kedua, yaitu tentang refleksi atau sering disebut sebagai pencerminan. Disimak sampai dengan selesai ya, supaya bisa dipahami dengan baik, dan jika belum bisa dipahami boleh diputar berulang-ulang. Oke, dalam refleksi ya, yang namanya refleksi itu berarti pencerminan, dimana kalau kita bercermin itu pasti ada bayangan. Nah, bayangkan kalau kita bercermin, artinya jarak kita ke cermin itu akan sama dengan jarak bayangan kita ke cermin juga, dan itu akan kebalik. Nah, itu kan kalau cermin kan seperti itu ya. Nah, dalam refleksi kali ini, pencerminan kali ini akan dibahas pencerminan terhadap sumbu X dan yang lainnya. Yang pertama, jika kita punya titik A yaitu 5,3 akan dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, jadi sumbu X ini sebagai cermin. Sumbu X sebagai cermin. Berarti kalau sumbu X sebagai cermin, bayangannya itu, bayangan dari titik A 5,3 itu kemana? Ya, pasti di bawah sumbu X ya. Di bawah sumbu X. Lihat jarak dari titik A ke sumbu X. Ada 3 kotak. Berarti bayangannya tuh pasti akan ada di bawah sumbu X. Ya, 3 kotak juga dari sumbu X. Ya, berarti di titik. Nah, jaraknya kan 3 kotak. Nah, berarti akan sama, dia 3 kotak juga. Yaitu di titik, ya, bayangannya dilambangkan dengan A aksen 5, -3. Itu bayangannya ya. -3 karena ke bawah. Yang kedua, kalau titik A 5,3 dicerminkan terhadap sumbu Y, jadi sumbu Y itu sebagai cerminnya, sebagai refleksinya. Berarti bayangannya ada di mana? Ya, di sebelah kiri sumbu Y, ya betul. Nah, kita lihat jarak titik A ke sumbu Y berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 kotak. Jaraknya 5 kotak. Nah, berarti bayangannya pun nanti dari sumbu Y ke sebelah kiri 5 kotak. Nah, 5 kotak. Berarti di mana bayangannya? Di titik -5,3. Ya, itu. Jadi kalau di cerminkan terhadap sumbu Y, bayangannya adalah -5,3. Sekarang, kalau cerminnya itu adalah titik pusat. Nah, O 0,0. Jadi titik O itu sebagai cermin. Berarti bayangannya kemana? Ya, lihat anak panah, berarti jarak dari titik A ke titik O. Nah, itu jaraknya. Berapa kotak? Berarti bayangannya pun akan sama nanti. Nah, di situ bayangannya. Berarti titik mana? Di titik -5, -3. Jadi itu bayangannya. Sehingga kalau ada titik A 5,3 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah 5,-3. X-nya tetap, Y-nya yang berubah jadi negatif. Itu kesimpulannya. Nah, kalau dicerminkan terhadap sumbu Y 5,3 itu jadi -5,3. Oh iya, X-nya yang jadi negatif, Y-nya mah tetap 3. X-nya berubah dari 5 menjadi -5 kalau terhadap sumbu Y. Kalau terhadap pusat 0,0, dia bayangan 5,3 jadi -5, -3. Iya, berarti dua-duanya berubah jadi negatif. Itu kesimpulannya. Sekarang, bagaimana kalau ada titik 5,3 titik A akan dicerminkan
terhadap garis Y sama dengan X. Nah, berarti yang miring ini cerminnya. Nah, kita lihat titik A ke cermin berapa jaraknya. Nah, jaraknya itu oh ya, satu kotak diagonal. Berarti nanti bayangannya pun satu kotak diagonal dan tegak lurus. Nah, itu bayangannya. Artinya dia bayangannya di titik berapa? 3,5. Ya, jadi kalau ada titik A 5,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah 3,5. Kesimpulannya apa? Lihat 5,3 jadi 3,5. Iya, dibalik awalnya X jadi Y, yang Y jadi X. 5,3 jadi 3,5, dibalik ya. Itu kesimpulannya. Selanjutnya, kalau titik A ini kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, ini yang merah ini dia garis Y sama dengan negatif X. Berarti bayangannya kemana? Kita lihat jaraknya. Titik A ke garis Y sama dengan negatif X. Nah, itu jaraknya. Nah, berarti bayangannya pun nanti jaraknya akan sama. Nah, ini warna hitam jaraknya, jarak bayangannya. Jadi dia akan ada di titik, bayangannya itu akan ada di titik negatif 3, negatif 5. Jadi kalau ada titik A 5,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, berarti dia dibalik dan Y negatif, berubah tanda. Dibalik 5,3 jadi negatif. Jadi dibalik negatif 3, negatif 5. Oke, selanjutnya kalau ada titik A 3,1 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 6. Nah, ini garis X sama dengan 6 yang warna biru ya. Maka garis X sama dengan 6 itu cerminnya. Berarti bayangannya di mana? Iya, ada di sebelah kanan sumbu X sama dengan 6. Nah, jarak titik A 3,1 ke cermin berapa kotak? Kita lihat. Oh, 3 kotak. Berarti dari cermin ke bayangan juga harus 3 kotak. Nah, 3 kotak. Berarti dia bayangan A 3,1 akan ada di titik 9,1. Paham ya? 9,1. Selanjutnya, kalau titik A ini dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3. Nah, ini warna merah. Garis Y sama dengan 3. Nah, kita lihat. Jadi garis Y sama dengan 3 ini sebagai cerminnya. Kita lihat titik A ke cermin Y sama dengan 3 berapa jaraknya? Oh iya, 2 kotak jaraknya. Berarti dari cermin ke bayangan juga harus 2 kotak. Nah, itu. Berarti dia bayangannya di titik 3,5 ya, di titik 3,5. Nah, kesimpulan yang kita dapat dari pembahasan tadi adalah ini. Kalau titik awalnya X, Y direfleksikan terhadap sumbu X atau dicerminkan terhadap sumbu X, berarti dia bayangannya X, negatif Y. Jadi kalau ada X, Y terhadap sumbu X, X-nya mah tetap, Y-nya yang berubah jadi negatif. Kalau positif jadi negatif, negatif jadi positif. Kalau terhadap sumbu Y, kebalikan. X, Y jadi X yang jadi negatif, Y-nya tetap. Kalau terhadap titik pusat 0,0, oh berarti dua-duanya berubah, tapi tetap X, Y jadi negatif X, negatif Y. Kalau terhadap garis Y sama dengan X, awalnya X, Y, dia dibalik jadi Y, X. Kalau dia terhadap garis Y sama dengan negatif X, selain dibalik, awalnya X, Y, dibalik jadi Y, X, tapi dia berubah tanda jadi negatif Y, negatif X. Nah, kalau terhadap garis X sama dengan K, berarti X yang berubah. 2K kurangi X. K-nya tadi berapa? Dikali 2 dikurangi nilai X-nya, Y. Y-nya tetap. Kalau terhadap garis Y sama dengan H, berarti X-nya yang tetap,
2H kurangi Y. Jadi Y yang berubah. 2 kali H kurangi nilai si Y. Itu ya. Kita lihat contohnya. Contoh yang pertama. Contoh yang pertama. Kalau ada titik awal 5, negatif 3 dicerminkan terhadap sumbu X, berarti kan tadi Y yang berubah, jadi 5,3. Negatif 3 jadi 3. Kalau 2, negatif 3 terhadap sumbu Y, berarti X yang berubah jadi negatif 2, negatif 3. Titik pusat negatif 4,5 terhadap titik pusat. Tadi apa? Berubah dua-duanya. Negatif 4 berarti jadi 4, 5 jadi negatif 5. Kalau titik A 7, negatif 2 cerminkan terhadap Y sama dengan X. Tadi apa? Dibalik. 7, negatif 2 berarti jawabannya bayangannya adalah negatif 2,7. Ada titik negatif 3, negatif 4 terhadap Y sama dengan negatif X. Berarti selain dibalik dan berubah tanda. Dibalik berubah tanda, awalnya negatif jadi positif, berarti jadi 4,3. Terus titik C 7,5 terhadap garis X sama dengan 2. Nah, berarti A-nya yang berubah, X-nya yang berubah. 2 kali 2, 4 dikurangi 7. Jadi negatif 3. Karena nilai K-nya adalah 2. 5, Y-nya tetap 5. Kalau titik D, negatif 3, negatif 5 terhadap garis Y sama dengan negatif 3. Berarti X-nya tetap negatif 3, masih. Nah, cuma Y yang berubah. H-nya negatif 3, berarti 2 kali H, kan gitu ya. Berarti 2 kali negatif 3, yaitu negatif 6, kurangi negatif 5. Berarti jadi tambah 5, yaitu negatif 1. Jadi bayangan D-nya adalah negatif 3, negatif 1. Contoh soal yang pertama. Kita lihat contoh soal yang kedua. Kalau dia garis, ya. Kalau dia garis. Kita lihat. Nah, garis 2X tambah 3Y kurangi 5 sama dengan 0 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif F. Negatif X. Maka bayangan dari garis tersebut adalah apa? Nah, kita tahu bahwa tadi X, Y kalau terhadap garis Y sama dengan negatif X, dia X jadi negatif Y dan Y jadi negatif X. Gitu kan? Nah, maka 2X tambah 3Y kurang 5 sama dengan 0, X-nya diganti oleh negatif Y, berarti jadi 2 kali negatif Y, ditambah 3 kali Y-nya diganti oleh negatif X. Ya, 3 kali negatif X kurangi 5. Jadi negatif 2Y kurangi 3X kurangi 5 sama dengan 0. Itulah bayangannya. Jadi bayangan garis 2X tambah 3Y kurangi 5 sama dengan 0 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X adalah negatif 2Y kurangi 3X kurangi 5 sama dengan 0. Oke, itulah dua contoh, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, silahkan diputar videonya, ditonton sampai selesai, dan jangan lupa like and subscribe-nya ya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.